di keluarga dengan ayah seorang PNS, saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Nah, Anda bayangkan ketika bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke? Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kami yang tidak terima, kita jangan laporkan. Dan saya datangin rumahnya, saya minta jangan melaporkan. Bukan saya telepon, saya datangin, saya ajak bicara. Dan akhirnya dengan tangisan tuh dicabut laporannya. Saya merasa kalau jadi negara, melihat ada jajaran yang bertindak tidak sesuai, tegur, koreksi. Tapi kalau didiamkan, berarti Anda menyetujui yang dilakukan. Jadi kalau sekarang ada yang diamkan, negara nggak bisa bilang, oh kami nggak tahu, nggak bisa. You have every authority to intervene. Anda punya seluruh kewenangan untuk mengintervensi. Gunakan kewenangan itu. Kalau Anda mau menjaga kehidupan demokrasi. Kenapa itu dikerjakan, teman-teman? Saya sering mengatakan, pada saat Anda bertugas atas nama negara, maka sesungguhnya Anda bukan hanya berhadapan dengan penulis berita, tapi Anda berhadapan dengan penulis sejarah. Dan penulis sejarah akan menilai semua yang Anda kerjakan dengan objektivitas, karena dia akan menulis setelah peristiwa. Dan setelah peristiwa, dia memiliki keleluasaan untuk mengumpulkan semua data dan sampai pada sejarah. Jadi makanya saya selalu katakan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di berita hari ini. Tapi khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan, karena mereka akan menulis dengan objektivitas. Perkenalkan, nama saya Azara Samara, biasa akrab dipanggil dengan nama Ren. If I may, I want to ask the question in English because I've prepared the question in English. Sorry. So given the principle of individual autonomy over the body and the right to determine reproductive choices guaranteed by various legal instruments and human rights, what is your view of the legitimacy and ethical implications of the governor's regulation that requires or significantly encourages vasectomy for certain groups of people? So, if we are speaking through the lens of feminist theory, such policies are deeply concerning as they could infringe upon an individual's bodily autonomy and reproductive rights, particularly if they are disproportionately targeted a specific demographic.
While the stated aim of such a policy might be to address structural poverty, this should not come to the expense of fundamental human rights and gender equality. Coercive measures, even with seemingly benevolent intentions, can undermine individual agency and reinforce patriarchal structures that have historically controlled women's reproductive capacities. Moreover, if this policy is considered discriminatory or has the potential to violate reproductive rights and gender equality, how should the central government and the legislative institutions respond to this kind of controversial regional policy to ensure compliance with the Constitution and international human rights standards, while still respecting regional autonomy within justified limits? That's all for me. Thank you. Terima kasih, Ren. Paham ya pertanyaan? Karena ini percakapan buat semua, ya kan? Harus paham, teman-teman. Saya terima kasih Anda berani untuk menyampaikan dalam bahasa internasional. Karena memang saatnya ke depan, teman-teman, saya setuju kita ini, apalagi yang di Bandung nih, harus bisa 3 bahasa. Iya dong, harus 3 bahasa. Ya, bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahasa internasional. 3 nih, 3. Jadi kalau di sini Anda sudah dapat 3 tuh. Bahasa lokal bisa, bahasa nasional bisa, bahasa internasional bisa. Ini pintu ke depan nih penguasaan itu. Dan gonta-ganti nggak ada masalah. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal kemampuan untuk bisa berkomunikasi lintas bangsa. Jadi Ren, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya jawab pakai bahasa nasional ya. Jadi tapi teman-teman, saya ingin garis bawahi itu penting dan jangan pernah khawatir untuk mengungkapkan dalam 3 bahasa ini. Jadi kalau nanti ada yang tanya pakai bahasa Sunda juga boleh, teman-teman. Mudah-mudahan saya paham gitu ya. Tapi teman-teman, terkait dengan pertanyaan tadi, saya melihat persoalan yang diangkat ini lebih makro, Ren. Satu adalah memang persoalan hak atas semua yang terkait dengan kegiatan reproduksi dan semua aktivitas reproduksi, itu satu hal. Tapi sesungguhnya kan isu besarnya di sini adalah soal kemiskinan, soal ketimpangan. Nah, kemiskinan itu tidak bisa dipandang semata-mata urusan kemalasan, urusan kerja keras. Tapi kemiskinan juga urusan yang biasa dalam bahasa ilmu sosial namanya struktural. Urusan struktural. Karena ada struktur yang menyebabkan sebagian tidak bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Saya beri contoh, teman-teman. Anda lahir di pulau yang untuk mengaksesnya sebutlah dari Jakarta atau dari Pulau Jawa, itu perlu waktu 25 jam. Listrik tidak ada, sinyal telepon tidak ada. Maka ketika Anda lahir di situ, kesempatan untuk Anda mendapatkan pendidikan berkualitas rendah. Anda mau berjuang, bekerja sekeras apapun, itu ada kendala struktural. Anda tinggal di kota Bandung, tapi memiliki status sosioekonomi yang rendah. Sehingga dari awal asupan gizi rendah, kualitas otot, kualitas otak secara fisik itu inferior. Diharapkan di kemudian hari Anda nyalip, itu akan menjadi susah. Inilah yang menjadi problem struktural. Jadi, solusi atas ketimpangan ini tidak bisa sekedar mengobati gejalanya. Gejala di situ nggak mungkin bisa dan nggak akan pernah selesai. Apalagi kalau kita berbicara soal keluarga yang tidak punya pegangan. Nengok ke negara nggak bisa diharapkan. Nengok ke lingkungan nggak bisa diharapkan.
yang menjadi harapan satu-satunya tinggal anak. Itulah sebabnya mengapa di dalam keluarga-keluarga seperti ini ada kecenderungan ruang kebahagiaan itu tercipta ketika ada anak yang banyak. Disitulah perasaan berguna muncul, perasaan cinta kasih itu ada. Dan rasional dalam artian apa? Probabilitas untuk salah satu dari mereka bisa naik kelas dan menjadi penopang, itu probabilitasnya meningkat ketika jumlahnya lebih banyak. Probabilitas saja. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi pada instrumen reproduksi dan alat-alat lainnya. Tapi ini harus diselesaikan sebagai persoalan struktural. Nah, negara harus hadir. Saya bikin tweet agak panjang nih soal ini. Boleh dibaca itu. Boleh dibaca. Dan saya sudah bilang, karena bilang, Pak, kenapa nggak dilaksanakan? Kemarin udah ditawarin itu, cuman nggak diambil. Gitu. Ya udah, kalau nggak diambil. Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Anies berdebat dengan mahasiswa, ya, ini sangat berkelas, sangat luar biasa ya. Ada seorang mahasiswi yang kalau kita melihat ya ingin menyudutkan Anies Baswedan dengan pertanyaan tajam mereka. Namun yang membuat kita salah fokus adalah jawaban Anies Baswedan yang sangat berkelas dunia, teman-teman. Ini berbeda dengan Gibran yang kalau ke kampus ya takut. Ya, berbeda dengan Anies Baswedan, beliau sangat cerdas, berkualitas, berbobot menjawab setiap pertanyaan tajam dari para mahasiswa. Inilah calon pemimpin yang hebat, calon pemimpin yang kalau menurut kita itu berkompeten ya dengan kualitasnya. Jadi kita tidak ragu lagi ya kan, tidak emosi tapi berbicara tentang fakta. Ini berbeda dengan wakil presiden kita, teman-teman. Dia kalau ke kampus ya seolah-olah tidak ada yang bertanya dengan tajam ataupun berdebat dengannya. Kemudian bagaimana Anies Baswedan yang menjadi tokoh politik, menjadi tokoh yang disenangi oleh masyarakat, ya beliau selalu berbagi ilmu, ya selalu berbagi dan mengunjungi setiap kampus-kampus, bahkan sekolah-sekolah yang beliau datangi. Bukan hanya dalam negeri, tapi melainkan di luar negeri juga, teman-teman. Inilah kenapa Anies Baswedan itu sangat disanjungi ya, apalagi di kalangan mahasiswa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi.